Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Wang Lin, Jihu dan Red Butterfly tiba di depan lapisan pertama pintu alam surgawi. Jihu matanya berbinar dan dia berkata, "Ini tempatnya. Shizu pernah menjelaskan lapisan pertama kepadaku." Wang Lin mengerutkan kening sambil melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, "Karena lokasi itu berada di lapisan lain, lapisan manakah itu?" Saudara Jihu, Red Butterfly sudah lama tidak berbicara. Dia mendengus dan berkata, "Kecuali pertanyaan. Tentu saja itu lapisan kedua. Sangat tidak mungkin fragmen akan saling tumbang tindih begitu berada di alam surgawi." Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia berkata dengan dingin, "Bodoh." Disebut bodoh lagi menyebabkan mata Red Butterfly dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Jihu tersenyum pahit sambil cepat-cepat mengangkat kepalanya dan berkata, "Saudara Cheng, memang itu adalah lapisan kedua. Tetapi leluhur Shizu pernah berspekulasi bahwa mungkin ada lapisan ketiga di bawahnya." Kupu-kupu merah terkejut. Matanya bergetar dan dia tetap diam. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia masih merasa ada yang tidak beres. Dia merasa seperti ada yang mengikuti mereka. "Aku menemukannya. Ikuti aku." Setelah waktu yang lama, Jihu bergerak dan terbang ke depan. Tak lama kemudian mereka bertiga berhenti di suatu tempat di timur laut. "Ini tempatnya. Shizu pernah meninggalkan bekas buka plam di sini. Dan cara menemukan bekasnya." Wajah Jihu dipenuhi kegembiraan saat dia mendarat di dekat sebuah lubang. Wang Lin menundukkan kepalanya. Lubang-lubang di sekitarnya memang membentuk bunga plam. Jihu melompat ke dalam lubang. Wang Lin menyebarkan indera keilahiannya dan tidak dapat mendeteksi dasar lubang ini. Setelah merenung sebentar, dia melompat masuk. Tak lama setelah mereka bertiga memasuki lubang, seorang pria parubaya dengan labu muncul di dekat lubang. Ia menjentikan tangannya, dan pagoda itu muncul lagi. Tubuh wanita berpakaian putih itu terbang keluar dan dipegang olehnya. Dia menatap mayat itu, menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ting Er, para junior itu tampaknya datang tanpa hasil. Peti mati giok itu telah kugunakan untuk membuat pagoda. Sayangnya, peti mati giok itu hampir habis dihisap olehmu hanya dalam beberapa ribu tahun. Ting Er, tenanglah. Aku akan mencari lebih banyak giok surgawi untukmu. Lapisan ketiga seharusnya memiliki lebih banyak giok surgawi." Pada saat yang sama dari atas langit keluar sosok orang tua. Orang tua itulah yang paling ditakuti oleh Zoe. Ia adalah kepala sekte mayat. Pada saat ini Sin diperlihatkan di tempat Wang Lin berada. Kelompok Wang Lin yang terdiri dari 3 orang berjalan menuruni lubang dengan sangat cepat. Mereka telah turun dalam waktu yang tidak diketahui tanpa akhir yang terlihat. Tetapi kekuatan perlawanan yang mendorong ke atas menjadi semakin kuat. Inilah tempatnya. Begitu kita turun, kita akan tiba di lokasi yang tercatat di batu giok. Tetapi lokasi itu disegel oleh batasan. Namun dengan kita bertiga, kita seharusnya bisa membukanya dalam waktu 10 hari. Suara Jihu dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah sekian lama, perlawanan itu menjadi semakin kuat. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam sambil menutupi tubuhnya dengan energi spiritual untuk melawannya. Dia diam-diam menghitung bahwa mereka telah turun puluhan ribu meter tanpa ujung yang terlihat. Ketika dia menyebarkan indera keilahiannya ke bawah, ada kekuatan misterius yang mencegahnya. Wang Lin melirik Red Butterfly. Tubuh wanita itu memancarkan cahaya biru dan tidak ada emosi di wajahnya. Sedangkan Jihu, tanda kapak di dahinya berkedip cepat. Setiap kali berkedip, kekuatan di sekitarnya berkurang sedikit. Itu sangat misterius. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Jihu yang berada di depan berteriak kegirangan. "Kita sampai!" Wang Lin menampar pegangannya, dan bendera larangan pun keluar, menahan kekuatan dengan bendera. Dia menyerbu ke depan, dan mereka bertiga keluar dari gua pada saat yang sama. Saat mereka menyerbu, seberkas cahaya terang menyinari Wang Lin. Dia segera mengelilingi dirinya dengan bendera pembatas, menghalangi cahaya yang menyilaukan, dan mengamati sekeliling dengan indera keilahiannya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Selain tidak berisi harta karun, lokasinya pun sama persis dengan lokasi yang ditunjukkan pada batu giok. Jihu tercengang melihat pemandangan di hadapannya. Pikirannya kosong sama sekali. Dia telah menghabiskan semua usahanya. Bahkan kompasnya telah rusak untuk sampai di sini. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir. Kupu-kupu merah atau yang disebut Hongdi. Dia berkata, "Jihu, ini tempat yang kamu bicarakan. Ini tempat yang aku masuki dengan menyia-nyiakan bedang sari bunga. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang tepat hari ini, aku tidak akan membiarkan ini terjadi."
Wang Lin melihat sekeliling dengan ekspresi aneh dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak semarah Hongdi. Lagi pula dia tidak kehilangan apapun dalam perjalanan ini. Dan bahkan telah menemukan batu ungu emas. Mempertimbangkan hal ini, dia mendapat untung. Sambil memikirkan hal itu, dia pun melangkah maju dan mulai memeriksa area tersebut dengan teliti. Mata Hongdi dipenuhi amarah. Dia pun mulai mencari, berharap menemukan harta karun. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Mungkinkah orang lain menemukan tempat ini setelah Shizu tiba dan mengambil semua harta karunnya? Ya, pasti begitu. Cihu menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan Hongdi, menggenggam tangannya dan berkata, "Kalian berdua, kali ini aku yang bertindak gegabah. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini." Hongdi hampir kehilangan kendali saat dia menatap Cihu dan berkata, "Hanya dengan mengatakan bahwa kamu ceroboh, apakah benang sari bungaku yang terbuang bisa kembali? Cihu, kurasa kamu sudah tahu bahwa tempat ini seperti ini dan dalam perjalanan kamu sengaja meminjam kekuatanku. Kamu pasti punya tujuan lain. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, maka jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan klan kita." Wang Lin dengan tenang mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Akhirnya, matanya tertuju pada kolam air. Setelah diperiksa lebih dekat, kolam itu sangat dalam dan tidak dapat melihat dasarnya. Setelah Cihu mendengar kata-kata Hongdi, ekspresinya langsung menjadi jelek. Tetapi dia menahan amarahnya dan berkata dengan nada berat, "Hongdi, begitu kita kembali ke Suzaku, aku akan memberimu penjelasan yang tepat. Namun kamu mengatakan bahwa aku memiliki tujuan lain sama sekali tidak benar. Aku adalah tuan muda dari klan iblis raksasa. Meskipun aku tidak bisa menandingimu, aku adalah orang yang menepati janjiku." Hongdi mencibir dan hendak berbicara. Tetapi Wang Lin tiba-tiba berkata, "Cihu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini memiliki lapisan ketiga." Cihu terkejut, matanya berbinar dan dia berkata, "Saudara Zhengzhiu benar. Leluhur Shizu pernah berkata bahwa mungkin ada lapisan ketiga." Hongdi mengejeknya dengan dingin. Shizumu juga mengatakan bahwa ada harta karun di lapisan ini." Cihu menatap Butterfly dengan wajah muram. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam, berjalan ke arah Wang Lin dan menatap kolam air. Wang Lin berkata perlahan, "Jika ada lapisan ketiga, ini pasti pintu masuknya." Hongdi mendengus pelan. Ia perlahan mendekat ke kolam air dan melihat ke dalamnya. Tepat pada saat itu, seseorang melayang turun dari terowongan di atas. Ia melangkah dan tiba-tiba muncul di udara di atas kolam air di hadapan mereka. Sebuah kekuatan dahsyat mengepung mereka. Wajah Cihu langsung memucat dan dia batuk seteguk darah. Lalu tubuhnya terlempar ke belakang. Adapun Hongdi, dia mengeluarkan lengungan penawan saat dia cepat-cepat mundur dengan keterkejutan di matanya. Wang Lin sudah waspada karena dia selalu merasa ada yang mengikuti mereka. Cihu berteriak, "Sekte 5 elemen, Zhou-Yi." Zhou-Yi tersenyum dan bertanya, "Si kecil dari klan iblis raksasa, kau kenal aku?" Setelah Hongdi mendengar nama Zhou-Yi, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menyembunyikan ekspresi jijiknya. Cihu dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Cihu dari klan iblis raksasa junior menyapa senior. Junior sudah tahu nama senior sejak muda." Zhou-Yi tersenyum tipis. Pandangannya menyapu Hongdi dan mendarat pada Wang Lin. Si kecil ini sangat cepat bereaksi. "Sepertinya kamu sudah menyadari kedatanganku dalam perjalanan ke sini." Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata dengan hormat, "Junior hanya punya firasat tapi tidak yakin." Zhou-Yi lalu berkata, "Peti mati giok di sini sudah kuambil. Kalian bertiga sebaiknya pergi." Cihu tersenyum pahit dan cepat mengangguk. Mata Hongdi berbinar ketika dia melihat ke arah kolam air namun tetap diam. Zhou-Yi tersenyum tipis dan berkata, "Ada lapisan ketiga. Jika kalian tidak takut mati, kalian bisa mencobanya. Pintu masuknya ada kolam air ini." Tepat pada saat ini, ledakan sonik terdengar dari terowongan menuju permukaan saat sesosok tubuh turun. Hei, ramai sekali. Sosok itu berhenti di udara. Sosok itu adalah lelaki tua berambut putih. Ekspresi Zhou-Yi menjadi suram ketika dia menatap lelaki tua itu dan bertanya, "Tuan, apa niat Anda mengikuti saya?" Orang tua itu tertawa lalu berkata, "Hei, aku tidak punya niat apa-apa. Aku hanya sedikit tertarik pada lapisan ketiga. Apa kau tidak akan membiarkanku masuk?" Zhou-Yi mendengus dingin. Ia merenung sebentar sebelum langkah turun. Hongdi menggertakkan giginya. Kali ini kerugiannya sangat besar dan dia sangat enggan untuk pergi tanpa mendapatkan sesuatu. Meskipun itu adalah tempat terlarang, dia setidaknya harus mencoba. Cihu menatap Wang Lin dan tersenyum pahit. "Saudara Cheng, apakah kamu berniat masuk atau pergi?" Wang Lin tetap diam. Dia tidak menjawab tetapi bertanya,
Saudara Cihu, siapa Zoe? Ekspresi Cihu menjadi aneh. Dia ragu-ragu sebentar tetapi tidak berbicara. Sebaliknya dia mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, Saudara Seng, orang tua itu adalah salah satu dari sedikit monster tua transformasi jiwa di Suzaku. Tingkat kultivasinya sangat tinggi. Namun dia memiliki julukan, Pecinta Mayat. Wang Lin terkejut. Pecinta mayat? Cihu segera berkata, jangan katakan itu keras-keras. Jika dia mendengarmu, kau pasti akan mati. Wang Lin merenung sejenak. Keduanya dengan cepat terbang menuju terowongan di bawah kolam air satu demi satu. Terowongan di bawah kolam itu tidak terlalu dalam. Dan karena mereka berdua bergerak cepat, mereka pun dengan cepat melewatinya. Ketika mereka keluar dari terowongan, mereka memasuki dunia kristal. Tempat ini ditutupi oleh kristal putih. Kristal-kristal ini melepaskan energi spiritual surgawi yang kuat, yang melayang kemana-mana. Pada saat yang sama mereka mendarat di dekat bongkahan kristal. Ketiganya tidak mengatakan sepatah kata pun saat mereka memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menyerap energi spiritual surgawi. Namun tak lama kemudian ledakan keras bergema di kejauhan dan suara Zoe mencapai mereka. Orang tua, jangan dorong aku terlalu jauh. Ada banyak energi spiritual surgawi di sekitar sini. Alih-alih mengumpulkannya, kau malah mengikutiku. Aku mencium bau kematian, jadi tentu saja aku harus mengikutimu. Saat sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah saat ia menggerakkan tangannya dengan cepat. Sebuah peti mati raksasa tiba-tiba muncul. Peti mati itu berwarna ungu kemerahan, dan hanya dengan berdiri di atas peti mati itu, lelaki tua itu mampu menahan daya hisapnya. Lelaki tua itu menatap pusaran itu dan berkata, hukum roh kekaisaran. Hehehe, jadi kau Zoe, si pecinta mayat. Aku bertanya-tanya mengapa kau memiliki bau kematian yang begitu kuat. Kemudian dia menampar peti mati itu, dan peti mati itu mengeluarkan suara seperti paku yang menggores tutup peti mati. Suara ini sangat memakan telinga, seolah-olah mengandung kekuatan yang tak terbatas. Pada saat yang sama asap hitam keluar dari peti mati, membentuk tangan yang besar. Tangannya benar-benar gelap ketika ia mengelurkan tangannya ke arah pusaran itu. Dengan suara keras, lapisan ketiga mulai bergetar hebat. Tanah mulai hancur, dan kristal yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Retakan spasial terbuka di udara seperti mulut besar. Sejumlah besar energi spiritual surgawi menghilang ke dalam celah spasial. Zoe berkata dengan ekspresi muram, Sekte Mayat, kau pastilah kepala ketua Sekte Mayat. Jika kita berdua bertarung, pecahan ini akan runtuh. Jika hanya satu pecahannya runtuh, maka kita berdua bisa lolos berkat kultivasi kita. Namun kukatakan kepadamu, ada total 6 pecahan yang saling tumbang tindih di sini. Jika salah satunya runtuh, maka semuanya akan runtuh. Pada saat itu bahkan seseorang yang telah mencapai tahap ascendant tidak akan bisa lolos. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Matanya berbinar saat ia menghilang dari peti mati. Dan saat ia muncul kembali, ia sudah berada di belakang Hongdi. Hongdi tiba-tiba menoleh. Lelaki tua itu tersenyum kepadanya. Senyumannya dipenuhi kekilapan. Gadis kecil, aku akan meminjam tubuhmu sebentar. Tiba-tiba beberapa garis asap hitam keluar dari tubuhnya dan mengebor ke dalam tubuhnya seperti ular-ular kecil. Untuk pertama kalinya, Hongdi mulai panik. Dia tahu bahwa meronta-ronta tidak ada gunanya. Jadi dia segera mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan gelang giok. Suaranya tajam saat dia berteriak, Senior, apakah kamu tahu benda ini? Tatapan mata lelaki tua itu menjadi serius. Simbol murid inti Suzaku, gelang perdamaian terbuka. Gelang ini terhubung dengan jiwaku. Jika aku mati, gelang itu akan meledak. Pecahan surgawi itu juga akan runtuh. Jadi kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika kau bisa melarikan diri, kau tidak akan punya tempat tinggal lagi di Suzaku. Gelang ini melambangkan status murid inti Suzaku. Mereka akan dapat menemukanmu melalui cara-cara khusus. Pada saat itu, kau akan diburu oleh Suzaku. Orang tua itu mengerutkan alisnya. Dia mendengus dan berkata, Gadis kecil, tenanglah, aku tidak akan membunuhmu. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya ke arah Zoe dan berkata, Zoe, aku akan meminjam tubuh gadis ini untuk melawanmu. Dengan begitu, kita tidak akan menghadapi serangan yang melampaui kemampuan fragmen ini. Kamu juga harus memilih seseorang. Ekspresi Zoe tampak muram saat dia bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Orang tua itu mencibir. Ada mayat makhluk surgawi di tubuhmu. Hidungku tidak mungkin salah. Aku menginginkan mayat itu. Mata Zoe memancarkan cahaya misterius saat dia menatap lelaki tua itu. Kemudian dia menunjuk Cihu dan berkata, Kau, kemarilah. Ekspresi Cihu langsung berubah jelek. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak berani melawan. Dia menghela nafas dan terbang ke arah Zoe. Zoe berkata dengan tenang, Jadilah avatarku sekali saja.
Kamu tidak hanya tidak akan mati, tetapi kamu juga akan dapat merasakan wilayah kekuasaanku. Pada saat ini, ekspresi Wang Lin tetap tenang. Ia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, dan ia memutuskan untuk pergi. Melihat ini, Hong Di menambahkan ekspresi berbisa. Lalu ia berkata, Senior, bunuh dia. Jika kau membunuhnya, aku akan menyerah untuk melawan dan mendukungmu sepenuhnya. Tapi kau harus menjamin keselamatanku. Lelaki tua itu terkejut. Ia mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangannya ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera larangan. Hong Di, jika kau ingin tempat ini runtuh, kau bisa mencobanya. Bendera larangan. Mata lelaki tua itu terperanjat saat dia menatap bendera kecil di tangan Wang Lin. Hanya butuh satu batasan untuk mencapai 99 set penuh. Orang ini tidak berbohong. Begitu mencapai 99 set penuh, itu akan menarik petir pembalasan ilahi. Tetapi itu akan menarik petir pembalasan surgawi di sini, yang bahkan lebih kuat. Begitu itu muncul, tidak seorang pun di sini akan selamat, termasuk dia. Orang tua itu memperlihatkan sedikit ketakutan di wajahnya saat dia dengan cepat menarik tangannya kembali. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berhenti di pintu masuk terowongan, memandang mereka berempat dari kejauhan. Karena aku sudah di sini, maka aku tidak terburu-buru untuk pergi. Mengapa tidak melihat bagaimana para kultivator transformasi jiwa bertarung? Ucap Wang Lin. Singkat cerita, Jihu yang tubuhnya dipinjam oleh Zoe hanya bisa pasrah dan saat ini melawan tubuh fisik Butterfly. Pertempuran berlangsung lama dan bengis. Pada saat ini baik Hong Di maupun Jihu kembali sadar. Ilusi Zoe juga kembali ke tubuhnya dan perlahan turun. Tetapi tepat pada saat ini, cakar hitam tiba-tiba muncul di udara dan mencengkeramnya. Cakar ini sangat dekat dengan tubuh Zoe. Ekspresi wajah jiwa asalnya langsung berubah dan mengeluarkan suara gemuruh saat ia bergegas menuju tubuhnya. Ia berhasil memasuki tubuhnya saat cakar itu datang dan bergerak sedikit ke samping. Tetapi ia tetap terkena cakar itu. Perut Zoe terkena cakar itu, sehingga menimbulkan luka besar. Dan darah pun mengucur keluar. Sasaran cakaran itu bukanlah tubuh Zoe, melainkan tasnya. Tubuh Zoe hanya tergores oleh cakar itu, tetapi tas penyimpanannya telah terkoyak sepenuhnya. Tidak, mata Zoe memerah. Dia mengabaikan luka di perutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Dia sama sekali tidak ragu untuk menyerahkan tubuhnya. Jiwa asalnya terbang keluar dan mengejar pagoda itu. Ting-er, aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dariku. Aku tidak akan membiarkannya. Demi Ting-er, Zoe bahkan rela membiarkan tubuhnya dihancurkan. Jiwa asal mengikutinya seperti kilat. Tetapi tepat pada saat ini, lelaki tua di atas peti mati itu tiba-tiba membuka matanya. Dia melompat dan muncul di hadapan Zoe, lalu berkata, Zoe, kau sangat kuat. Jika kau diberi 1000 tahun lagi, kau bahkan mungkin bisa memasuki tahap Ansenden. Tapi kau tidak tahu bahwa lelaki tua ini adalah kepala tetua sekte mayat. Dan aku memiliki 3 jiwa. Kau hanya membunuh 1 jiwaku. Jadi bagaimana mungkin aku bisa mati? Saat dia tertawa, cakar di belakangnya berubah menjadi seorang pemuda. Secara keseluruhan, fitur wajah pemuda itu mirip dengan lelaki tua itu. Dan di tangannya ada pagoda. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan menarik nafas dalam-dalam. Pandangannya tiba-tiba beralih ke Hong Di yang melemah. Mata Zoe menambahkan ekspresi gila saat ia menatap lelaki tua itu bagaikan seekor binatang buas yang siap lahapnya. Kembalikan Ting-er padaku. Ting-er? Hahaha. Zoe, kau bahkan memberi nama pada mayat. Ini adalah mayat seorang dewa. Aku khawatir saat dia lahir, kau masih dalam siklus reinkarnasi. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Pemuda di belakangnya juga tertawa saat ia menghantam pagoda dan seberkas cahaya putih melesat keluar dan mayat wanita itu muncul. Zoe, aku menggunakan harta karun sekte mayat yang dibuat untuk menjaga jiwa asal. Untuk mengambil mayat gadis ini, tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Ucap lelaki tua dari sekte mayat itu. Mata Zoe merah padam dan dia memperlihatkan tatapan yang menakutkan. Tatapan yang dipenuhi kebencian. Ada sedikit obsesi dan karena obsesi ini dia menjadi gila. Berikan Ting-er padaku, teriak Zoe. Zoe, kau sudah gila. Jika kau kembali ke tubuhmu sekarang, kau masih bisa menyelamatkannya. Jika kau tidak memiliki tubuh, maka kau akan mati di alam surgawi. Ucap lelaki tua dari sekte mayat. Ia terbang cepat menuju celah di atas. Melihat lelaki tua itu hendak memasuki celah dan pergi, mata Zoe tampak memerah. Tidak, Ting-er. Tubuh Zoe tiba-tiba mulai terbakar. Kemudian hancur menjadi bintik-bintik berkilau yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari rantai. Membakar jiwa asalmu. Kau, dasar orang gila. Wajah lelaki tua itu berubah.
Membakar jiwa asal berarti kematian. Zoe rela mati demi mayat. Ketika seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah membakar jiwa asalnya, ia memperoleh kekuatan yang sangat mirip dengan kultivator transformasi jiwa tingkat akhir. Seketika saat jiwa asal Zoe kembali menyatu, ia dengan cepat menyerang ke lelaki tua dari sekte Maya tersebut. Sejumlah besar retakan spasial muncul di langit dan tanah runtuh. Jihu yang melihat ini mengeluarkan ekspresi getir. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat ke arah pintu masuk. Hongdi mengikutinya dari dekat. Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Pada saat ini dia menunjuk alisnya dan jiwa ketiga keluar. Jiwa itu bertabrakan dengan tubuh Zoe dan hancur. Kembalikan Ting-Er padaku. Api di tubuh Zoe semakin membara. Kegilaan di matanya semakin kuat. Di saat berikutnya tubuh Wang Lin melesat ke arah butterfly. Jihu yang melihat ini matanya langsung melotot. Wang Lin bergerak sangat cepat. Dalam sekejap dia hanya berjarak 300 kaki dari Hongdi. Wajah Hongdi berubah drastis. Meskipun kultivasinya telah pulih sedikit, dia telah kehilangan terlalu banyak harta sihir. Ada luka tersembunyi di tubuhnya. Dan dia tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan seorang kultivator Soul Formation tahap akhir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah titik terendah yang pernah dia alami dalam hidupnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Xing Niu, jika kau membunuhku, susahku tidak akan maafkanmu. Hahaha, Hongdi, seorang jenius sepertimu seharusnya tidak mengancamku seperti itu. Wang Lin tertawa sambil menepuk tas penyimpanannya. Segera asap mengepul membentuk sebuah tombak di tangan Wang Lin. Hongdi, apakah kau tidak ingin bertarung denganku lagi? Wang Lin saat ini tampak seperti malaikat saat dia menerjang dengan tombaknya. Sebuah celah spasial besar terbuka akibat kekuatan tombak tersebut. Wang Lin melompati jarak 300 kaki dengan tombak pembatas yang diarahkan ke kepala Hongdi. Xing Niu, kau gila. Tempat ini akan runtuh. Jika kau tidak melarikan diri sekarang, kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ekspresi Hongdi berubah drastis. Ia segera mengeluarkan pedang terbang berwarna putih untuk menangkis serangan itu. Hongdi tidak bisa menghindar ataupun berteleportasi. Dia dikelilingi setelah spasial. Jika dia terjebak di dalamnya, yang tersisa adalah kematian. Pedang putih milik Hongdi hancur berkeping-keping dan serpihannya berhamburan ke segala arah. Sebaliknya, tombak Wang Lin semakin ganas. Hidup dan matiku bukan urusanmu. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah aku membunuhmu, ucap Wang Lin sambil tertawa. Di saat yang sama tubuhnya gemetar. Saat domain kejam butterfly tiba-tiba datang. Domain Hongdi sangat kuat. Tetapi jika Wang Lin bisa membunuhnya dalam beberapa tarikan nafas, domain itu akan runtuh. Hongdi telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Jadi Wang Lin harus membunuhnya. Meskipun domain itu mempengaruhinya, tubuhnya tidak berhenti. Dia membalikkan tangan kanannya dan 9 ukiran kayu muncul di hadapannya. 9 ukiran itu tiba-tiba berubah menjadi 9 boneka dengan urat darah yang bergerak di dalamnya. Hongdi segera terbang mundur setelah menggunakan gelang giok putih untuk menangkis tombak dan batu seteguk darah. Xing Niu, aku murid inti susahku. Jika kau membunuhku, kau akan mati dengan mengerikan. Hongdi ketakutan. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Saat tubuhnya mundur, domain waktu menyebar dari 9 ukiran kayu. Hongdi berteriak, "Domain waktu!" Domain waktu ini berasal dari King Song, dari aliansi 4 sekte. Dia berada di tahap tengah formasi jiwa. Jadi domainnya sudah berisi kemampuan untuk menyerang. 2 jari Wang Lin menebas seperti pisau tajam yang siap mengukir. Mata Hongdi dipenuhi kebencian saat dia mengangkat tangan kanannya dan melafalkan mantra aneh. Tiba-tiba, gelang giok putih itu memancarkan cahaya terang. Di bawah cahaya ini, domain waktu langsung runtuh dan Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit datang dari jarinya. Perasaan ini sama seperti ketika dia menyentuh pedang surgawi itu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Selamat Hari Natal bagi yang merayakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.